Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita sudah sampai di segmen Market Pass dan kita akan lihat bagaimana sebetulnya pergerakan ataupun mungkin data dari penutupan IHSG di penutupan perdagangan kemarin. IHSG berbalik ke zona merah dan ditutup melemah 0,15% di level 7.182 pada Kamis kemarin. Sementara itu dari Eropa pemirsa, ECB konfirmasi kenaikan suku bunga, bursa saham Eropa turun tajam. Di Jerman, indeks DAX jatuh 1,71% menjadi 14.198, FTSE 100 Inggris jatuh 1,54% menjadi 7.476 dan CAC Prancis jatuh 1,4% menjadi 6.358. Ya, Bank Sentral Eropa atau ECB mengkonfirmasi rencana untuk mulai menaikkan suku bunga pada Juli, sementara menurunkan perkiraan pertumbuhan dan meningkatkan proyeksi inflasi. Bursa saham Wall Street juga turun tajam pada Kamis menjelang rilis data inflasi utama karena investor khawatir tentang kondisi ekonomi Amerika Serikat. Dow Jones Industrial Average ditutup anjlok 1,94% menjadi 32.272, sementara indeks S&P 500 turun 2,38% atau 97,95 poin menjadi 4.017,82, sedangkan Nasdaq Composite Index turun 2,75% menjadi 11.754. Kita ke bursa Asia, Nikkei Jepang dibuka melemah 1,24% di level 27.895,48. Kospi Korsel juga dibuka melemah 0,96% di level 2.600,23. STI ditutup melemah 0,5% di level 3.209,62 dan Hang Seng Hong Kong juga ditutup melemah 0,66% di level 21.869,05. Kita beralih ke pergerakan komoditas. Untuk minyak kategori WTI melemah 0,14% di kisaran 121,28 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 3,12% di level 27.955,5 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah 0,21% di level 1.848,9 dolar Amerika per troy ounce. Ya, kita juga akan melihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia terhadap dolar Amerika Serikat di level 14.534, terhadap euro di 15.423, dan terhadap pound sterling di 18.144 dan terhadap yen Jepang di 108,35. Ya, kondisi pasar Indonesia, pasar saham Indonesia yang masih di atas posisi 7.100-an ini sebenarnya cukup tangguh, Wiki, ya. Karena kalau kita lihat dari 6.500-an, kemudian naik lagi ke 7.100-an, kurang lebih hanya sampai 1 bulan gitu ya, Wiki. Ini kan cukup luar biasa lah, apalagi di tengah gempuran sejumlah sentimen negatif dari eksternal, ya. Ini juga terbukti berarti IHSG memiliki resiliensi yang cukup baik begitu ya. Sebelum kita berbincang bersama Mas Gema Guryadi, ada data begitu ya, yang tentu saja ini terkait dengan agenda di hari ini begitu. Yang patut Anda cermati tentunya ya, mulai dari mancanegara maupun juga tentunya dari dalam negeri. Untuk agenda dari ekonomi gitu ya, Jumat 10 Juni 2022 ada IHK inti maksudnya ya, IHK inti dari Amerika Serikat Mei, month on month dan juga year on year. Ini yang masih dinantikan, yang dinilai akan mempengaruhi sejumlah bursa saham dan juga bank sentral sejumlah negara. Kemudian dari China ada IHK China juga untuk bulan Mei, month on month dan juga year on year. Oke, sementara dari emiten ada emiten-emiten yang akan menggelar RUPS, diantaranya adalah TKIM, INKP, FPNI, Kias, KMDS, MDKA, RDTX, Fins, Viko, dan Tifa. Sementara untuk MTDL dan TOTL akan menggelar cum dividen tunai. Oke, itu dia sejumlah agenda yang patut dicermati dan langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Mas Gema Guryadi, founder dan CEO dari Astronaci International. Selamat pagi, Mas Gema. Selamat pagi. Apa kabar, Mas Gema? Baik, luar biasa. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Pass di Power Breakfast, Mas Gema.
Oke, Makasih. ada beberapa hal yang kemudian ingin kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan diterapkannya kembali lockdown di Shanghai. Seberapa signifikannya hal ini kemudian terhadap pasar global ataupun mungkin IHSG to be exact? Selamat pagi pemirsa, saya Gemma Gyardi dari Astronaci International. Dengan adanya lockdown di Shanghai, mungkin kalau cuma lockdown saja belum berdampak signifikan, tetapi fear-nya ini akan mulai ketika reason yang sesungguhnya adalah memang terbukti bahwa ada gelombang COVID yang cukup signifikan karena di Indonesia sendiri sudah mulai naik lagi ya, ada kenaikan 30% kemarin. Dan kita perhatikan ada news juga hari ini bicara tentang ada varian baru di mana Omicron, penyintas Omicron bisa kena lagi. Jadi pada saat adanya China dari Shanghai terus kemudian nanti merambat ke state-state yang lain, ini yang ditakutkan berikutnya adalah perlambatan ekonomi Cina. Nah, kalau perlambatan ekonomi Cina sudah didengungkan, biasanya itu dampaknya sekitar 3-5 bulan ke Indonesia dan itu akan mengguncang market kita sih harusnya. Jadi yang ditakutkan itu selalu adalah slowing growth daripada ekonomi Cina ataupun Amerika. Nah, ini yang menjadi problem nanti. Mudah-mudahan lockdownnya hanya sementara karena mereka nampaknya masih buka tutup. Karena kalau China benar-benar di lockdown dan internasional dia di lock, itu juga akan mempengaruhi pariwisata dan Indonesia bisa kena lagi. Jadi ini sebenarnya nantinya akan efek fear-nya yang mungkin akan berdampak ya, hype dan fear-nya. Secara psikologisnya begitu ya, akan memberikan dampak. Oke. Dari global regional kita tahu bahwa pada pagi hari ini di akhir pekan berguguran atau turun gitu ya. Apakah itu artinya IHSG juga mengarah turun di tengah gempuran sentimen yang bisa dinilai cukup negatif untuk jangka pendek ini ya? Kalau kita perhatikan dari kenaikan sejak di bottom ya, waktu itu tanggal 13 Mei sampai ke atas, indeks kita itu membentuk V-shape reversal dan itu juga kayaknya disebabkan karena gotonya reverse yang cukup signifikan. Karena kalau kita lihat dari beberapa market mover lainnya mungkin cuma batu bara saja yang naik signifikan. Nah, dengan adanya pembalikan arah atau kemarin juga membentuk sebuah pola-pola yang tidak nyaman, gap sudah ditutup di 7.200. Jadi memang ada peluang untuk dia kembali lah, at least turun sampai 6.900 lagi. Which is itu masih sangat normal kalau dia harus turun sampai 6.950 sampai 7.000 ya. Dan kita melihat minimum tanggal 13 ya, berarti hari Senin nih. Tanggal 13 itu bisa menjadi bottom fishing lagi. Yang perlu kita perhatikan adalah seberapa kali ini kekuatan daripada reversalnya, dan saya melihat keseluruhan indeks kita bergerak di dalam fase sideways besar to bullish. Itu secara jangka menengahnya, sehingga kalau misalnya ada koreksi-koreksi besar itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Baik, oke. Ini secara optimisme dari investor sendiri terhadap IHSG ini nampaknya mungkin akan tercermin hingga akhir tahun begitu ya, mengingat secara fundamental IHSG memiliki resiliensi yang cukup tinggi terhadap apa yang kemudian terjadi di global. Oke, tadi kita sempat membahas mengenai kapitalisasi Gotoh yang sukses menyalip Telkom. Secara analisa sebetulnya seberapa menarik Mas Gema? Kalau saya lihat Gotoh tuh pada akhirnya sih 800 harusnya bisa tercapai ya, karena ini saham satu dengan size yang begitu besar, terus kemudian tiba-tiba sekarang sudah masuk LQ45. Jadi secara pola pergerakan harganya, itu yang pertama kita amati dulu pola pergerakan harga, karakternya dengan volatility yang lumayan tinggi. Untuk mencapai harga 800, nanti tidak lama lagi kan akan banyak sekuritas-sekuritas yang mengcover secara fundamentalnya. Coba kita lihat target price mereka berapa, tapi dari yang saya perhatikan sekarang harusnya angka 800 itu mungkin akan banyak nanti one day yang mengcover dan memberikan target seperti itu. Ya, jangka waktunya sampai 800? Kita perhatikan mungkin setahun dari sekarang. Ya. Oke, harga terakhir Jadi di 384 memang ya. cukup jauh, itu 850 lah kurang lebih. Dan perjalanan dari sekarang sampai 840 kan 100% lebih. Jadi buy on weakness itu bisa dimanfaatkan. Yang kedua, dengan market cap sebesar ini yang juga sebenarnya menjadi rawan untuk IHSG. Sometimes kalau Gotohnya misalnya ada masalah dan kemudian dia drop jauh, market kita bisa minus banyak. Sehingga saya percaya kalau dia sudah masuk LQ45, mungkin behavior daripada price action atau pergerakan harganya pun harusnya akan lebih wise gitu dalam dia bergerak, karena ini akan mempengaruhi satu bursa ya. Karena indeks kita kan weighted average, sehingga kalau ada satu emiten yang bobotnya atau kapitalisasi pasarnya lebih besar daripada yang lainnya, atau tiba-tiba sekarang kalau kita perhatikan dia udah 3 terbesar ya, dia Telkom udah disalip. Nah ini tentunya ini satu sejarah gitu, saham yang di bawah 500 tapi market cap-nya 3 besar gitu ya, sesuai data yang ada di screen. Nah ini menjadi satu hal yang
perlu untuk kita amati. Ini bakal menarik dan emiten ini terlepas dari apapun nanti bisnis model yang mungkin masih merugi dan seterusnya tentunya harus dijaga karena kalau tidak akan mengganggu stability daripada IDX. Oke, kalau dari Astronaci sendiri, bagaimana rekomendasi secara langsung untuk Gotoh? Gotoh sekarang sih dengan posisi dia sudah reverse kayak begini buy on weakness ya. Jadi sudah cukup jelas di sini. Kalau saya bisa dapat harga 330 sampai 340, mungkin itu adalah area yang saat ini terbaik gitu. Adakah target yang sudah di riset dari Astronaci mungkin 550 untuk saat ini. 550 untuk Gotoh. Nah, kalau dari market cap ini kita lihat ya, Wiki dan juga pemirsa bahwa Telkom disalip. Nah, mungkin untuk pemirsa di rumah, apakah itu menandakan Telkom jadi saham yang kurang oke atau seperti apa, Mas Gemah? Oh enggak begitu sih. Kalau yang disalip sama dia kan market kapitalisasinya. Jadi terlepas dari market cap-nya besar atau kecil sebenarnya tidak relevan kalau kita bilang market cap-nya kalah besar lalu kemudian Telkom lebih jelek, itu tidak relevan seperti itu. Tapi ya kita tahu pencinta Telkom sudah tahu karakter Telkom. Ya, sekarang misalnya dia sedang melemah ya dia sedang menuju ke level katakan 3.800. Nanti sampai 3.800 dia akan konsolidasi lagi dan naik lagi ya. Telkom memang cara pergerakannya seperti itu, karakter daripada harga seperti itu. Dan biasanya orang lama akan tahu bahwa ini dijadikan balancer market gitu. Jadi kalau misalnya marketnya naik terlalu tinggi atau kenaikan-kenaikan yang tidak sesuai dengan skenario atau tidak sewajarnya, maka Telkom biasanya digunakan sebagai balancer. Dia akan turun gitu ketika market naik dan sebaliknya pada saat indeks kita turun cukup signifikan, maka Telkomnya yang akan dibuat naik. Oke, dan secara proyeksi juga untuk sektor telekomunikasi ini kemudian masih dinilai menarik begitu ya Mas Gemah ya? Sektor telekomunikasi ini kita lihat-lihat tidak semua menarik dalam in terms kalau misalnya short term traders misalnya ya. Jadi kan kita tahu ada Indosat, terus kemudian ada Telkom dan Excel. Secara keseluruhan mereka berbeda karakternya. Yang paling banyak sideways-nya justru Excel. Itu tidak begitu menarik. Jadi tidak bisa kita generalize seperti coal misalnya. Oh, coal itu menarik ya. Memang setuju karena harga coalnya naik dan kemudian harga saham-sahamnya juga rata-rata naik semua. Tapi kalau telco kita tidak bicara per sektor tapi pure individual. Oke, Oke. baik.